Gila guys, nyaris kita terlambat. Hari ini kita akan menghadapi salah satu tim yang cukup kuat, yaitu Ispartaspor di leg pertama babak perempat final Cup. Dan entah kenapa, mungkin teman-teman juga ngerasa ya, kalau misalkan trofi Cup itu adalah salah satu trofi yang sangat sulit untuk bisa kita dapatkan. Dan itu terbukti di mana udah 2 musim kita selalu gagal di babak semifinal guys. Ya, setelah sebelumnya kita berhasil meraih quadruple di season 206, di season 207, dan di season 208, kita selalu gagal untuk bisa kembali meraih Trophy Cup. Gak tahu kenapa, meskipun lawannya bisa dibilang punya kualitas yang cukup seimbang, atau bahkan kadang punya kualitas yang sedikit lebih lemah, tapi mereka tetap saja bisa menyulitkan tim kita, guys. Buat teman-teman yang ngerasa punya pengalaman sama, coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke, sayang sekali kita nggak bisa membahas lebih jauh letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana karena pertandingan antara Monster FC versus Ispartaspor akan segera berlangsung. Dan tadi kita sudah lihat susunan dari kedua kesebelasan di mana memang dari segi kualitas untuk keseluruhan Ispartaspor sebagai tim tamu sedikit lebih diunggulkan. Sementara Monster FC kali ini sebagai tuan rumah tidak terlalu diunggulkan. Tapi meskipun begitu, kita akan berusaha keras untuk bisa mengalahkan mereka di kandang sendiri, guys. Oke guys, dan kick off babak pertama sudah dimulai. Dan kali ini kita akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Dan untuk menghadapi Ispartaspor, kali ini kita pakai formasi 5-3-2. Kurang lebih formasinya seperti ini, dan kemarin udah kita bahas dimana ini adalah salah satu formasi yang saya hindari selama 11 tahun. Dan untuk taktiknya juga masih sama seperti yang kita bahas kemarin, kita masih pakai taktik gigih menyerang ya guys ya. Jadi meskipun formasinya terlihat bertahan, tapi taktiknya justru full attack. Ini antara formasi dan juga taktik agak tidak sinkron guys, tapi udahlah nggak apa-apa. Kita lihat Puertas. Oh, umpan crossing yang sangat bagus dan gol tercipta. Smith berhasil mencetak gol satu yang luar biasa. Dia adalah penyerang false nine. Setelah dikasih umpan crossing yang sangat manis, dia mampu menyambut bola dengan salto yang sangat istimewa, skor 1-0. Saya nggak nyangka sih kalau misalkan false nine bisa salto seindah itu. Kita lihat ada Puertas di sana. Coba mengiring bola menusuk ke tengah tapi berhasil direbut oleh pemain bertahan dari Ispartaspor. Jadi di sini kita pakai dua false nine ya guys ya. Bedanya kalau yang satu false nine nomor punggung 11 itu posisi terbaiknya memang HMC, sementara satunya lagi Gareth Bale, dia posisi terbaiknya itu striker. Jadi meskipun gaya mainnya sama tapi sedikit beda untuk gaya permainannya. Smith kali ini Gareth Bale dan nyaris saja Gareth Bale nyaris mencetak gol, tapi sayang sekali tembakan kaki kanan Gareth Bale masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari Ispartaspor. Tendangan sudut kali ini pemirsa, ini dia, tapi sayang sekali lagi-lagi bola berhasil dihentahkan oleh pemain dari Ispartaspor. Menit 20, skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah kali ini. Tim lawan mencoba membangun serangan, ada Granja di sana dari area tengah, umpan pendek, Kortuglu berbahaya, tapi beruntung ada Kikanopik, sang penjaga gawang dari Monster FC, berhasil menangkap si kulit bundar pemirsa. Menit 23, serangan kali ini dilakukan oleh Monster FC. Dari sisi sebelah kiri ada Smith di sana, umpan ke tengah, Sopli mencoba menusuk area tengah dan kita perhatikan mencoba melebar kembali, membuka ruang, ada De Acevedo di sana. Coba untuk bisa melakukan tembakan langsung ke arah gawang, tapi sayangnya bola masih melenceng dari sasaran. Puertas, siapa yang dituju? Ini dia dan gol! Gareth Bale nomor punggung 9 dari Monster FC berhasil menyambut si kulit bundar dengan tandukan yang luar biasa. Gol kembali tercipta untuk tuan rumah Monster FC. Tapi jangan senang dulu guys, karena bisa jadi tim lawan mencetak gol di laga kali ini. Dan benar saja, gol tercipta. Tandukan yang sangat baik, tapi sepertinya ada potensi offside. Ya, PR melihat ada potensi offside dan jelas offside guys. Offside, beruntung. Ternyata tim lawan terjebak offside. Menit 32, skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah. Kali ini lemparan ke dalam untuk Ispartaspor.
Osto, Enders, Chepos dari kanan ke tengah berbahaya. Ada Engance di sana dan sayang sekali gerakan yang luar biasa tidak mampu diantisipasi oleh pemain bertahan dari Monster FC. Kortuglu berhasil melewati penjagaan dan melakukan sepakan kaki kiri yang sangat keras dan tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Monster FC. Skor 2-1, tim tamu berhasil memperkecil ketertinggalan. Serangan kembali dilakukan. Kita lihat. Tapi long pass yang diberikan belum bisa disambut dengan baik oleh pemain depan dari Monster FC, pemirsa. Penurunan beberapa terlihat dari pemain Monster FC. Meskipun sempat unggul 2 gol, tapi justru tim lawan yang mampu memanfaatkan keadaan dan mencetak gol. Kali ini serangan kembali dilakukan. Pergerakan yang sangat baik Chepos di sana. Haldis umpan pada Chepos kembali. Dribble yang luar biasa, umpan pada Norwalk. Pasit anjir, gampang banget guys. 5 back. Udah pakai 5 back ternyata. Tim tamu berhasil menyamakan kedudukan. Kadal, ampun, ampun. Oke, serangan kembali dilakukan. Meskipun kita kecewa karena sempat unggul 2 gol, justru tim lawan mampu mencetak 2 gol di babak pertama, pemirsa. Comeback yang luar biasa. Meskipun di sini kita lihat ya, sang manajer masih belum terlihat hadir mendampingi timnya. Tapi mereka punya tim yang sangat bagus. Itu kenapa mungkin si manajer dari Spartaspor ini sangat teramat percaya diri kalau timnya itu bakal mampu mengalahkan Monster FC. Ya, mungkin mereka lihat memang dari segi kualitas foto keseluruhan juga tim mereka sedikit lebih diunggulkan. Dan sekarang waktunya kita melakukan pergantian. Friedel, sang legenda masuk. Dia adalah back sayap kiri yang kita buat agar bisa bermain seperti Roberto Carlos. Dan kali ini kita pakai taktik normal aja ya guys ya. Kemudian untuk fokus passing pakai perpaduan. Untuk passing cell-nya pakai perpaduan juga. Kita lihat. Sangat keras tembakan dari Chepos, pemirsa. Nyaris saja kita kebobolan. Friedel masuk dengan Choplin. Serangan kembali dilakukan. Kali ini Spartaspor mulai menemukan ritme permainan terbaiknya dan bagus sekali si Enders cedera, mampus. Kartu kuning untuk Kanadila. Akankah mereka mampu memanfaatkan situasi ini untuk mencetak gol? Penyelamatan yang sangat gemilang dari Cikanovic. Kawashima masuk menggantikan Enders. Oke, kita coba tarik ke depan untuk Gareth Bale. Gareth Bale akan masuk menjadi striker murni. Kalau tadi posisinya di SS, second striker. Karena dilanggar guys. Dilanggar bener-bener. Dendaman banget, kocak. Kawashima kartu kuning. Satu kesempatan, Gareth Bale akankah mampu dimanfaatkan dengan baik, tapi sayangnya Ali, penjaga gawang dari Spartaspor, masih dengan mudah menyelamatkan gawangnya dari tendangan yang tidak terlalu keras yang dilakukan oleh Gareth Bale. Kawashima nih dari arah tengah cukup berbahaya, mencoba untuk mengecol ini pertahanan dari Monster. Dan kita coba aktifkan serangan balik ya guys ya. Kita coba aktifkan serangan balik cepat. Skor masih 2-2, kita harus bisa mencetak gol kembali ke gawang Spartaspor agar di leg kedua nanti kita bisa sedikit lebih aman ya guys ya. Kita bisa napas lah nanti di leg kedua. Pergerakan dari Spartaspor ini keren banget sih. Meskipun mereka lebar di tengah dan untung saja masih membentur tiang gawang. Mereka punya banyak ruang di lini tengah mereka, tapi mereka tetap bermain luar biasa. Dan si Morin, pemain yang kita beli dari pinjaman ya, yang kita tanda tangani kontrak secara permanen. Pemain pinjaman yang kita tanda tangani kontrak secara permanen ternyata bermain kurang begitu bagus. Kita terpaksa ganti dengan pemain tua. Saya pikir usianya 18 tahun kan. Saya pikir dia bakal main bagus gitu. Ternyata kurang begitu bagus cuy. Sidaev masuk menggantikan Morin. Dengan sudut kali ini Smith ancang-ancang siapa yang dituju? Gareth Bale, gol
nomor punggung 9, Gareth Bale berhasil mencetak gol kembali di babak kedua lewat tandukan yang luar biasa. 2 gol diciptakan oleh Gareth Bale lewat kepalanya, guys. Ini keren banget sih. Huertas, Smith kali ini, Kanadila, satu lagi, ini dia, Bale, gol! Sumpah cantik banget, asli. Kanadila kasih assist yang sangat-sangat bagus untuk gol ketiga Monster FC. Ya, assist chip, namanya apa ya kalau kayak gitu ya? Chip assist. Aduh, keren banget sumpah. Taktik yang kita terapkan terbukti efektif. Kita mampu mencetak 2 gol lagi di babak kedua, pemirsa. Gareth Bale memang jadi pemain yang bisa menentukan jalannya pertandingan. Kita lihat, sangat berbahaya tapi beruntung. Pemain bertahan dari Monster FC mampu menyelamatkan gawang dari kebobolan. Menit 89 akan ada serangan terakhir. Serangan terakhir didapatkan oleh Ispartaspor. Portugal, Haldis kali ini. Portugal kembali, umpan pendek maksudnya, tapi berhasil diblok dengan sangat baik oleh Viver, pemirsa. Ya, pertandingan yang sangat menarik. Kedua kesebelasan menampilkan performa terbaiknya di laga kali ini, dan Monster FC berhasil mengalahkan Ispartaspor di leg pertama dengan skor 4-2. Dan dari kedua kita hanya butuh hasil seri 0-0 saja untuk bisa lolos ke babak semifinal Cup musim ini, guys. Di sini kita bisa lihat dari segi kualitas mutu keseluruhan, Ispartaspor sedikit lebih diunggulkan, atau sebenarnya punya kualitas yang cukup seimbang dengan tim saya, guys. Dan dari possession 52 banding 48, kita sedikit lebih baik dari segi ball possession. Kemudian dari total tembakan, sebagai tuan rumah kita melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan total 16 kali percobaan tembakan, 9 tepat sasaran dan 4 diantaranya berbuah gol. Sementara Ispartaspor melakukan 11 kali percobaan tembakan, 6 tepat sasaran dan 2 diantaranya berbuah gol. Untuk shot efisiensi, tuan rumah lebih baik 44 banding 33. Untuk zona serangan, di sini kita lebih banyak menyerang dari area sebelah kanan sebanyak 38, sementara Ispartaspor mencoba untuk membongkar area tengah sebanyak 52. Untuk umpan sempurna cukup berimbang, 81 banding 81. Total tackle, tim lawan lebih banyak melakukan tackle berhasil, ya guys ya. Dan untuk man of the match yaitu Gareth Bale dengan performa 8,4. Oke, mantap sih. Saya sangat terkesima dengan gol-gol yang dicetak oleh Gareth Bale. Kalian pernah nggak sih, maksudnya satu pemain kalian bisa nyetak beberapa gol lewat sundulan? Asli, ini udah jarang banget sih. Ini saya kali pertama lagi gue lihat pemain saya bisa cetak beberapa gol lewat tandukan, guys. Hat-trick ya, hat-trick sundulan ya. Biasanya kan salto gitu kan, ini lewat tandukan semua, guys. Ini salto, kalau salto si Smith ya, ini gol pertama si Smith yang dicetak lewat salto, guys. Tapi gol pertama, kedua, dan ketiga yang dicetak oleh Gareth Bale itu semuanya sundulan, guys. Jadi kita bisa membongkar lini pertahanan dari Ispartaspor ini dengan sangat-sangat kreatif, ya guys ya. Kita gak bisa bongkar lewat bola-bola datar gitu. Nah, ini gol pertama Gareth Bale. Gol pertama melalui situasi tendangan sudut, tandukan Gareth Bale masuk. Ya, memang posturnya juga lumayan tinggi sih. Postur dari Gareth Bale ini lumayan tinggi kalau nggak salah. Saya lupa lagi tinggi badannya berapa. Tapi sayangnya di menit ke-34 si Portugal ini berhasil nyetak gol. Mereka berhasil nyetak gol, kita lihat. Tengahnya memang kosong banget ya. Mereka dengan sangat leluasa ya memberikan umpan. 5 back berhasil digocek, anjir. Mengkadal sih. Terkecoh kita beneran. Bener-bener terkecoh, guys. Nah, gol penyama kedudukan dicetak oleh Haldis di menit ke-43. Jadi 10 menit kemudian berarti ya. 10 menit mereka berhasil cetak gol lagi untuk nyamain kedudukan. Granja, masih Cepos.
Mungkin karena taktik kita gigih menyerang juga sih, jadinya kedua back sayap kita tuh mundurnya terlalu jauh, majunya terlalu jauh ya. Tadi si kiper sempat bisa memblok tembakan keras jarak dekat dari penyerang lawan, tapi sayangnya bola rebound yang didapatkan justru memantul dan berhasil disambar oleh penyerang dari Spartaspor. Nah, sekarang kita lihat gol dari Gareth Bale di menit ke-76. Dia mampu memanfaatkan situasi bola mati kembali lewat tandukan yang lagi-lagi tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang dari Spartaspor. Ini gol kedua dari Gareth Bale. Ya, tandukannya keren banget sih. Gak salah ya kita kasih nama Gareth Bale. Sumpah gak salah asli. Nah, ini gol ketiga, hat-trick sundulan, keren banget guys. Gareth Bale, Kanadila. Dan saya juga seneng banget lihat umpan dari Kanadila guys. Kita lihat dia gelandang regista ya guys ya, kreatif banget sumpah. Padahal celahnya itu udah susah banget, tapi dia nemuin satu celah yang bisa dimanfaatkan lewat bola-bola atas guys. Iya kan, asli keren banget guys. Oke guys, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik antara Monster FC versus Spartaspor di leg pertama babak perempat final Cup musim ini, di mana kita tadi sempat unggul lebih dulu tapi tim lawan mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2, tapi beruntung di babak kedua kita mampu mencetak gol lagi dan berhasil mengalahkan Spartaspor dengan skor 4-2 di leg pertama, dan kita hanya butuh hasil seri 0-0 saja untuk bisa lolos ke babak semifinal Cup musim ini guys, dan semoga kita berhasil meraih trofi Cup lagi setelah 2 musim sebelumnya kita selalu gagal. Dan semoga bukan hanya tim saya saja yang bisa meraih trofi Cup, tapi tim yang teman-teman sekolah juga semoga sukses meraih gelar juara musim ini. Semangat buat semuanya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga buat membership dan Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.